Halo, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah pengelolaan sistem jaringan komputer. Pada pertemuan kedua kali ini, materi yang akan kita bahas mengenai virtual machine. Apa itu virtual machine? Nah, kalau misalnya kita lihat di gambar berikut, apakah kalian sudah melihat gambaran mengenai virtualisasi atau virtual machine itu sendiri? Apa yang dimaksud dengan virtualisasi ya kira-kira? Ada before, misalnya ada sebuah perangkat device, kemudian di dalamnya ada operating system. Kalau misalnya kita punya 3 operating system, ya kita memiliki 3 perangkat yang berbeda, ya 3 laptop, handphone dengan komputer misalnya. Nah, tetapi dengan adanya virtualisasi, kita tidak perlu memiliki perangkat sebanyak itu, tetapi kita bisa memiliki banyak OS. Nah, itulah yang dinamakan virtualisasi. Jadi kita memiliki sebuah hardware, kemudian di dalamnya ada sistem operasi, dan di dalam sistem operasi tersebut memiliki yang namanya OS guest atau sistem operasi tamu. Nah, di mana kita bisa menginstal banyak sistem operasi tamu di dalam sebuah sistem operasi dengan bantuan perangkat lunak tentunya. Kalau misalnya kita lihat di sini, virtualisasi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mensimulasikan sebuah fungsi dari sistem operasi maupun peripheral dalam sebuah komputer. Nah, tujuan dari virtualisasi adalah untuk kinerja tingkat tinggi. Kemudian yang kedua mengenai ketersediaan, kehandalan, ketangkasan, atau untuk membuat dasar keamanan dan manajemen yang terpadu. Contohnya, kalau misalnya kita melakukan virtualisasi yang sudah diimplementasikan selama ini di kampus, ada sebuah server di mana di dalamnya memiliki 2 sistem operasi yang masing-masing menjalankan fungsi tertentu. Kalau misalnya kalian mengetahui mengenai aplikasi Sister digunakan oleh Kemendikbud untuk perguruan tinggi yang pertama, kemudian yang kedua adalah aplikasi pangkalan data yang disebut dengan PDDT. Nah, kedua aplikasi tadi berjalan di 2 guest OS di dalam sebuah sistem operasi. Jadi contohnya server kampus itu sistem operasinya Windows. Di dalam Windows itu ada 2 sistem operasi Windows lagi. Atau bisa jadi di dalam sistem operasi Windows tadi di dalamnya ada 2 sistem operasi Linux seperti itu untuk servernya. Nah, di dalam virtualisasi ini ada 2 istilah penting yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah komputer host, itu komputer induk secara sederhananya. Kemudian komputer guest, makanya disebut dengan guest OS. Nah, komputer guest OS ini dia ada berjalan di dalam sebuah sistem operasi melalui bantuan software seperti VirtualBox atau VMware contohnya. Nah, VirtualBox ini itu diinstal di dalam sebuah sistem operasi, di mana di dalam VirtualBox ini nantinya bisa dipasang sistem operasi yang berbeda. Jadi kalau misalnya kalian ingin mencoba sistem operasi baru, terutama Linux, misalnya dengan distro yang berbeda, nah untuk supaya lebih familiar, misalnya sebelum diinstal sebagai komputer host bisa dicoba-coba dulu, misalnya untuk merasakan, biasanya seperti itu. Nah, virtualisasi ini dia bisa melakukan virtualisasi untuk beberapa hal. Yang pertama, kartu jaringan. Nah, ini enaknya virtualisasi. Jadi kalau misalnya kita lihat di sistem operasi kita, itu akan terdeteksi ada untuk kabel, ada untuk wireless, biasanya seperti itu ya. Hanya ada dua kartu jaringan. Kecuali kalau kita misalnya menginstal atau membeli perangkat tambahan seperti itu ya. Nah, tetapi kalau misalnya di virtualisasi kita
bisa memiliki banyak kartu jaringan, biasanya disupport sampai 5, tanpa kita harus memiliki perangkat sebanyak itu. Nah, tentunya ini lebih efisien. Jadi kita misalnya untuk melakukan simulasi server, menghubungkan beberapa virtual atau GUIS OS tadi. Kemudian hard disk, nah kita bisa memiliki virtual disk image seperti itu. Kita bisa bagi, kemudian bisa dipartisi lagi hard disk di dalam virtual tadi untuk percobaan, untuk custom misalnya seperti itu. Saya mencoba instalasi. Nah, kelebihannya adalah ketika misalnya instalasinya gagal atau percobaannya gagal, itu tidak akan merusak sistem operasi host utama. Misalnya Windows kalian nggak rusak, tidak akan. Kalau gagal ya tinggal dihapus saja, gampang. Kemudian yang kedua, optical disk drive. Yang keempat, prosesor. Nah, kalian biasanya diminta untuk menentukan berapa besaran prosesor yang akan digunakan, kemudian RAM berapa mega misalnya dari total RAM yang dimiliki oleh komputer host yang akan diberikan untuk komputer guest tadi. Misalnya kita lihat di sini, silakan lihat di gambar ini apa itu virtual server dan apa itu virtual machine. Virtual server, kalau kita lihat di sini ada banyak aplikasi, dia berjalan di dalam sebuah sistem operasi, di mana dalam sistem operasi ini nanti dia akan memakan manajemen resource seperti CPU, memori, disk, kartu jaringan, video card, kemudian mouse, keyboard, dan lain sebagainya. Nah, virtual server sendiri adalah merupakan sebuah server yang virtual, dia tidak nyata, jadi karena dia berada di dalam sebuah software di VirtualBox tadi. Nah, virtual server ini dibuat dengan membagi resource server fisik. Jadi ketika misalnya kalian butuh 2 server nih untuk PDDT sebagai contoh, kemudian yang satunya lagi untuk kalau di kampus itu yang digabung adalah PDDT sama Sister, nama aplikasi dari Kemendikbud seperti itu. Nah, kalau misalnya harus beli 2 server, misalnya harga satu servernya 15 juta, beli 2 sudah 30 juta. Nah, kenapa tidak kita beli 2 server tetapi dengan spesifikasi yang bisa di custom, misalnya RAM-nya dibesarkan, prosesornya pilih yang besar, kemudian harddisknya kita pakai SSD yang ukurannya besar, kemudian nanti kita tinggal buat virtual machine saja atau kita buat virtualisasi saja, sehingga itu bisa lebih menghemat. Nah, virtual server sendiri itu sering disebut dengan virtual private server atau virtual machine. Jadi sebenarnya virtual machine atau virtual server itu sama, cuma kalau virtual server dia khusus untuk sebagai server, jadi menjalankan service tertentu, misalnya web server, database server. Tapi virtual machine ya belum tentu sebagai server, bisa jadi dia sebagai perangkat biasa, sama seperti klien misalnya untuk uji coba saja. Jadi ketika kita pengen mencoba, misalnya sekarang bentar lagi ada Windows 11 seperti itu, atau sistem operasi yang lain, ya udah sebelum kita menerapkan kita bisa mencoba terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini virtual machine ini dia dibuat dengan hypervisor. Apa itu hypervisor? Ya, kalau kita lihat di sini dia sebagai penjembatan antara perangkat physical hardware dengan virtual hardware. Dia sebagai penghubungnya. Jadi nanti di dalam virtual machine itu ada OS, di dalam OS itu ada aplikasi, kemudian itu nanti akan terhubung dengan virtual hardware. Tentunya untuk menjalankan OS meskipun virtual, dia butuh yang namanya virtual hardware seperti CPU, RAM, input output, lalu disk simpanan. Nah, salah satu contoh aplikasi yang banyak digunakan adalah VirtualBox, tetapi tidak hanya VirtualBox saja, ada juga VMware, ada QEMU, dan Virtual PC untuk Windows.
Nah, untuk di mata kuliah kita kali ini nanti praktikumnya adalah untuk kita menggunakan VirtualBox untuk menjalankan sistem operasi Linux, khususnya Debian. Untuk versi Debian-nya saya sendiri menggunakan Debian 10 atau Buster. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan Debian yang versi di bawahnya, misalnya 9, boleh seperti Strat atau JC misalnya, ya boleh-boleh saja. Nanti tergantung dengan seberapa tinggi spesifikasi laptop atau komputer yang kalian miliki. Jadi kalian bebas memilih nanti. Untuk virtualnya juga, kalau saya sendiri menggunakan VirtualBox, untuk kalian yaitu akan dibebaskan boleh menggunakan QEMU atau VMware dan aplikasi yang lainnya yang kalian anggap cocok dengan hardware yang kalian miliki atau spesifikasi komputer atau laptop yang kalian miliki. Oke, nah ini untuk virtual server ada tutorialnya, jadi kalian bisa menginstal banyak sistem operasi. Misalnya contoh di sini ada Linux Ubuntu, di gambar ini ya Windows 10 Pro, Windows 8, Windows 7. Nah, fungsinya adalah untuk berganti ke versi sistem operasi yang lebih baru, kemudian melakukan pengujian dengan sistem operasi yang berbeda. Misalnya kalian ada sebuah aplikasi, bagaimana kalau dia dibuka oleh Windows 7, browser di Windows 7 atau browser di Windows 8 atau di Linux, seperti itu, apakah dia berjalan dengan baik. Sama seperti di Android kan dia harus butuh, kadang sebuah aplikasi itu minimal OS-nya harus OS 5 ke atas, seperti itu. Kemudian kompilasi server yang berbeda untuk penggunaan bisnis. Jadi kita cukup punya satu virtual, satu untuk komputer host, dan kita bisa punya banyak virtual atau guest OS-nya. Nah, untuk VirtualBox sendiri kalian bisa download dia. Di sini ada alamatnya untuk berbasis Windows dan berbasis Linux. Untuk instalasinya sendiri, ketika kita pertama kali instalasi VirtualBox, bagian yang di warna merah, di blok warna merah ini tentunya pasti akan kosong karena belum ada sistem operasi yang kita pasang. Kemudian bagian itu juga tidak akan muncul sebelum kita membuat virtual machine. Jadi kita harus bedakan dulu. Jadi ketika kita baru menginstal VirtualBox, semuanya masih kosong. Kita harus membuat komputer virtual dulu atau laptop virtual lah istilahnya. Kita harus menentukan untuk laptop virtual ini mau dikasih RAM berapa sih, mau dikasih hard disk atau storage-nya berapa, mau adapternya ada berapa, mau besaran dari prosesornya berapa, itu kita tentukan nanti setelah kita buat laptop versi kita untuk menjalankan sebuah sistem operasi, baru kita install sistem operasi di dalamnya. Jadi istilahnya kita beli laptopnya. Nah, kalau di VirtualBox kita buat laptopnya, tidak perlu beli, kita cukup install aplikasi VirtualBox, kita buat. Nah, kemudian untuk yang akan sering digunakan itu di bagian yang di blok warna merah seperti ini, ada new, setting, sama start. New fungsinya untuk membuat laptop baru, istilah gampangnya laptop baru lah ya, atau komputer baru. Setting ini untuk melakukan konfigurasi setting yang baru dibuat, seperti menentukan besaran dari sistemnya seperti memori, kemudian boot ordernya misalnya lewat floppy atau lewat hard disk, lewat optical seperti untuk DVD misalnya. Kemudian untuk tampilan displaynya seperti apa, kemudian untuk hard disk, kemudian audio, lalu jaringan. Dan selanjutnya apabila kita sudah konfigurasi untuk menjalankan sistem operasi yang sudah diinstal di dalam laptop tadi, kita bisa menggunakan tombol start yang berwarna hijau. Nah, ini di tab setting bagian VirtualBox, di tab general ada basic, advanced, description, dan encryption. Kalian bisa baca nanti untuk penjelasannya. Lalu di bagian sistem ini penting sekali. Nah, misalnya untuk penentuan RAM, batasnya itu yang berwarna hijau yang disarankan. Nah, apabila misalnya punya saya memiliki RAM 4 GB, maka saya akan
saya memberikan sebesar 1 GB, bukan semuanya saya berikan untuk OS guys ya, tidak seperti itu juga. Nanti untuk menjalankannya bagaimana kalau saatnya semua kita berikan, jadi secukupnya saja sampai yang berwarna hijau itu mungkin setengahnya. Kemudian berisi juga ada motherboard, sama motherboard tadi selain memori kita juga ada mendapatkan menu prosesor. Dalamnya ini untuk simulasi prosesor yang akan digunakan untuk VMware. Kemudian, nah dari mana nanti sistem operasinya akan mulai? Apakah dari hard disk, dari DVD, atau dari disket, misalnya floppy disk? Ya biasanya menggunakan dari hard disk, dari boot ordernya ya, gitu. Dua bagian floppy dan optical mungkin bisa dihilangkan, tapi kalau misalnya digunakan, kalian ada menggunakan DVD misalnya, ya bisa jadi checklist. Kemudian ini bagian display, ini kemampuan untuk menjalankan GUI biasanya. Jadi kalau Linux yang berbasis command prompt itu tidak perlu besar-besar video memorinya. Nah ini storage-nya biasanya untuk menyimpan hasil instalasi. Jadi kita menginstal di storage ini. Contohnya di situ ada Debian 9 32 bit VDI. Jadi nanti boot ordernya kalau dari storage dia periksa ternyata ada di sini file instalasinya untuk Linux Debian, nanti dia akan jalankan. Kemudian ini audio, dia akan membaca secara otomatis apa hardware yang terinstall di situ. Kemudian drivernya seperti apa, biasanya akan otomatis. Kemudian jaringan, nah ini yang saya bilang tadi ada adapter 1, 2, 3, 4 ya, kita bisa gunakan semua. Nah keempat adapter ini fungsinya bisa berbeda-beda. Kalau misalnya kita lihat di sini, misalnya adapter 1 untuk NAT. NAT itu fungsinya untuk mentranslasikan alamat. Jadi kalau seandainya sistem operasi di VirtualBox kalian ini ingin bisa terhubung ke internet, jadi kita bisa gunakan NAT ini. Jadi kita cukup terhubung ke WiFi. Jadi saya pakai Windows nih. Saya pakai Windows, saya jalankan WiFi-nya di sini. Ketika terhubung, maka secara otomatis dia nanti akan bisa terhubung ke internet sistem operasinya ini. Karena dia menggunakan NAT. Nah, selain NAT itu ada host only. Fungsi host only itu adalah untuk terhubung dari sistem operasi di VirtualBox dengan sistem operasi host. Jadi kalau misalnya diinstal Linux Debian tadi, dia terhubung dengan Windows yang menjalankan sistem operasi asli dari laptop fisik. Jadi untuk uji coba misalnya menggunakan browser dari Windows, servernya ada di VirtualBox untuk uji coba biasanya. Kemudian ada bridge. Bridge ini digunakan untuk menghubungkan adapter jaringan di sistem operasi virtual dengan jaringan fisik. Jadi misalnya saya berada di kampus, kemudian di kampus menyediakan DHCP untuk terhubung ke internet, saya menggunakan kabel misalnya, kemudian ya saya bisa menggunakan bridge supaya koneksi dari VirtualBox ini nanti bisa melalui kabel yang saya gunakan tadi. Nanti dia juga akan mendapatkan alamat IP otomatis dari DHCP server punyanya kampus. Itu 3 hal yang penting. Nah, untuk terhubung ke network sendiri ya bisa menggunakan ke-3 tadi, baik itu otomatis melalui NAT, melalui bridge, atau melalui host only. Nah, untuk host only sendiri itu harus di-sharing biar bisa, tapi biasanya penggunaan host only itu hanya untuk uji coba secara lokal. Ketika misalnya butuh terhubung ke internet, lebih banyak menggunakan NAT atau bridge. Kemudian untuk serial port ya, ini untuk terhubung dengan I/O port, misalnya keyboard eksternal, mouse, dan lain sebagainya. Ada USB untuk USB controller, biasanya untuk terhubung ke flash disk atau misalnya perangkat tambahan keyboard eksternal tadi ya, kalau dia berbasis USB ya dengan USB.
Sedangkan port ini kan biasanya menggunakan serial port yang bulat gitu ya, yang ada di komputer biasanya. Kalau laptop biasanya pakainya USB. Kemudian ada share folder, ini ada user interface pilihannya, nanti bisa kalian lihat. Nah, ini penjelasan dari NAT untuk mendapatkan IP otomatis yang diberikan oleh VirtualBox. Kalau bridge ini akan langsung terhubung ke jaringan lokal atau jaringan yang sama dengan komputer host secara otomatis. Jadi kalau misalnya di HCP saya memberikan dari kampus memberikan 192.168.0.x, nah dia nanti akan dapat juga seperti itu dengan IP yang berbeda. Kalau NAT tadi biasanya dari VirtualBox, misalnya dapat 10.4.4.1 atau 10.0.41 seperti itu. Masing-masing VirtualBox biasanya memberikan, bisa jadi memberikan yang berbeda. Kemudian internal network, fungsinya adalah komputer guest ini hanya dapat terhubung dengan jaringan milik sesama komputer guest. Jadi kalau misalnya di VirtualBox kalian punya banyak sistem operasi, kemudian ingin menghubungkan antar sistem operasi tadi, ya bisa menggunakan internal network. Kemudian host only untuk menghubungkan komputer guest dengan komputer host. Jadi itu. Nah, untuk materi virtual network atau virtual machine di pertemuan kedua kali ini cukup sampai di sini. Silakan dipraktekkan untuk melakukan pembuatan virtual machine menggunakan aplikasi VirtualBox atau yang lainnya. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba membuat OS Guest dengan menggunakan sistem operasi Linux. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui Classroom ataupun melalui WA. Selalu jaga protokol kesehatan. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam Budi Luhur.